Halo, assalamualaikum. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ih, gitu ya? Masih hidup dia? Alhamdulillah kalau masih hidup. Oh ya. Langsung kami ke sana. Oh ya. Oke, langsung kami ke sana yuk. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Piring? Selamat Pak Ustadz. Allah Akbar. Kenapa selamat? Udah yuk, kita tengok aja langsung yuk. Selamat nih. Assalamualaikum. Bapak, ada Pak Slamet di sini, Pak. Bang Piring, Ustaz Abu. Kau ini, Mat? Ya aduh. Astagfirullah, kok bisa kayak gini kok, Mat? Aku rampok. Oh alah, Met. Udah diingatin kemarin kan, Met. Ini ceritanya gimana, Met? Kok bisa jadi separah ini gitu? Iya. Coba ceritain dulu kenapa ini, Met. Setelah kita berpisah kemarin, kok tiba-tiba jumpanya udah seperti ini? Begal banget. Hah? Begal. Tegal. Begal. Pegal. Iya di begal. Pegal. Yang ada Yang mana yang Dibegal, Ustaz. Ustaz rampok. Iya. Aduh. Kok bisa kok dibegal? Kan tampangmu gak berduit. Nggak berduit apa enggak. Gimana ceritanya coba awalnya? Susan itu. Susan yang Masa Susan bisa begal kau? Bukan Susanto. Oh, betul kan Ustaz? Susanto. Bohong dia, aku kira betulan cewek. Rupanya? Preman. jadi Udah rampok Ustaz, habis semua. Betul lah aku bilang kan, kita itu harus hati-hati. Dipukulin aku, diceplok batu kepalaku. Batu. Kaki ibu. Gua kira tadi kayak mana ceplok batu pikirku pula Ustaz. Dipegang-pegang Ustaz, sakit Ustaz. Banyak rame pula, kebogi Ustaz. Takut. Pukul pakai balok. Enggak apa-apa. Jadi Yang penting kau gimana? masih hidup. Jadi gimana, Met? Udah bisa jadi pelajaran ini? Pelajaran apa Ustaz? Ini kok Maksudnya pelajaran. bakalan berulang lagi seperti ini gitu. Enggak, Mau lagi. Tobat Ustaz, tobat. Makanya kalau dibilangin orang itu Jangan digoyang sakit. didengarkan. Kan kau bilang kita itu kalau punya di media sosial itu nggak bisa 100% kita percaya semua. Harus hati-hati. Iya, Met. Sekarang ini udah terlalu banyak banget, sangat banyak. Itu penipuan, kriminalitas dan lain sebagainya itu dimulai dari ini tadi. Medsos itu, salah gunakan medsos itu bisa menjadi korban. Kayak gini orang Kemaru ini Pak Ustadz. Baru-baru dapat HP, pandai-pandai dia main HP itu Facebook, Instagram, langsung jelalatan matanya, lupa diri dia. Itu dia. Kan kena batunya kok. Ini teguran ini untuk teguran. Kita kemarin sudah pernah bahas tentang godul basor, gitu kan, menjaga pandangan. Nah, jaga pandangan itu, Matt, bukan hanya di depan gini, tapi termasuk ketika kita di depan HP kita. Iya. Bahkan ini yang lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau kita di depan orang ramai, ya kita mungkin agak malu gitu ya. Iya. Tapi ketika sendiri bersama hanya HP Android kita yang kita bisa menjelajah dunia maya, nah ini lebih gawat lagi. Maka di sana kita harus betul-betul bijaksana dalam menggunakan medsos ini. Jadi medsos itu ibaratnya seperti dua bilah mata pedang. Wah. Bisa Pak pedang. Gua bilang mata Iya. pedang. Bisa Jadi bacok, Ustaz. dia bisa dipakai untuk kebaikan, tapi sebaliknya juga bisa untuk keburukan. Oh. Bisa dijadikan dia sebagai untuk menabung menabung pahala, ladang amal, tapi juga bisa jadi ladang dosa. Apalagi media sosial saat ini digunakan orang itu untuk fitnah-fitnah, untuk berita-berita bohong gitu. Kau tengok itu ada apa katanya Ustaz? Hoak-hoak itu kan? Hoak, iya, menyebarkan berita yang tidak benar. Oh ya iya, kau tengok itu
Terus penipuan kayak gini, ngakunya gadis-gadis rupanya komplotan perampok. Iya, penculikan, termasuk pemerkosaan sering terjadi. Untung kau laki-laki. Kalau perempuan tadi, Aku lagi alhamdulillah. untung kau yang dirampok. Untung rampok, untung mana tuh? Kalau orang dirampok untung nggak ada orang jualan mandiri. Orang semua dipilih dirampok untung. Ya tapi maksudku, untuk kau bukan kami gitu. Jadi kehati-hatian. Bukan prihatin orang udah kayak gini kondisinya. Soalnya waktu itu aku gondok kali udah aku bilang sama kamu semalam nggak percaya kau. Bilang apa? Aku bilang hati-hati komen, bagus kau itu fokus, uangmu itu bagus kau kasih sama aku. Ya Belikan pulsa. Aku kira cewek betulan diri. Kan aku bilang jangan kayak gitu caranya, kayak gitu bos. Iya. Ta'aruf itu bukan seperti itu loh, Ustaz Met. kan jarang-jarang Ustaz ada cewek yang mau sama aku Ustaz. Makanya jarang-jarang itu wajib curiga dulu gitu. Iya. Jangan langsung percaya, jangan langsung ikutkan kemauan kita, hawa nafsu kita. Kita timbang dulu gitu. Ini betul nggak? Jangan disana gue sakit bener. Tapi masih sakit kan? Alhamdulillah kalau masih sakit. Iya. Udah nggak terasa lagi tadi kayak mana coba? Sakit. Ini apa pula ini pakai kabel-kabel pula kayak gitu? Ini dijarum Apa ini transfer data? Itu infus. Oh infus. Udah dia transfer data pakai USB. Besok banget dia Ustaz. Enggak pernah ke rumah sakit. Jadi kejadiannya itu di mana, Met? Apakah udah dilaporkan ke polisi? Terus kayak mana mau ngelaporin Ustaz? Ngomong aja baru ini Ustaz. Waduh, kemarin udah digotong-gotong aku sama masyarakat Ustaz. Untung aja aku masih hidup. Dibawanya aku ke klinik ini Ustaz, alhamdulillah. Terus nggak kau lawan gitu? Kan kau bilang aku terus gitu. Kayak mana rame. Gayamu ini cuk 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 cuk. Ini namanya rame. Oh, dikeroyok. Orang itu bawa balok, bawa batu. Aku nggak bawa apa-apa. Sampai baru ludes hilang. Makanya sekali lagi itu kalau bermedia sosial itu hati-hati. Harus kita cek dan recheck mana benarnya dulu. Dengarkan apa kata orang. Kayak mana pendapat kalian? Betul nggak ini? Kayak gitulah tanya ya orang dulu. Makanya butuh kepada ilmu, Met. Iya. Jadi kita ilmu itu mencakup segala hal, apa saja, baik perkara dunia kita, apalagi perkara akhirat. Nah, dalam bermedsos kita menggunakan internet, menggunakan media sosial, kemudian cek and recheck tadi yang Biring bilang tuh kan, kalau ada pemberita, ada dapat kita artikel, ada nampak berita, jangan langsung percaya, jangan langsung kita malah ikut nyebarkan lagi. Iya. Itu juga tengok. Bahaya. Kata Rasulullah apa? Kata Rasul, cukuplah seseorang itu dikatakan dia seorang pendusta ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Mirik. Gatel, garuin tolong. Sini. Buat atasnya. Oh sana ini ya. Yang kuat dikit. Kaki kita. Itu cabur dulu kaki Ustaz. Biar hilang gatalnya. Udah kurang sendiri aja aku lah. Oh bentar bos ada aku ada apa aku ini? Oh ini. Izin dulu bentar. Oh iya udah. Enggak lagi enggak. Ada pula tadi yang nelpon. Jadi Slamet, jadikan betul-betul ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Iya. Jangan nanti mudah sekali percaya, mudah sekali terbawa oleh emosi, Terprovokasi. terbawa oleh provokasi. Oh enggak. Harus bijak lagi kita dalam hal ini, sehingga apa? Ya nggak terjadi perkara seperti ini. Kita nggak tahu ini, alhamdulillah ya. Masih alhamdulillah ini kita katakan. Alhamdulillah. Iya, saya udah bilang sama Biring tadi, Biring ini saya kok merasa khawatir gitu. Ustaz, di selfie-selfie-in aku Ustaz. Dokumentasi. Ustaz orang kesusahan. Biar bisa jadi pelajaran nanti. Jadi kalau nengok Slamet kayak gitu nanti Malu aku. berhati-hati lagi, waspada. Kan tengok kan? Kan? Lu tengok mantap kan? Siapa tuh Mirik? Ya kau. Astagfirullah, kok jadi kayak gitu aku? Nah itu makanya. Aduh. Sebarlah nih, sebar nih Ustaz. Jangan nanti kayak di TV. Apa? Setelah dibuka perbanku aku jadi ganteng. Oh, mimpi apa kau Mat? Kau kira ini apa? Film ajaib-ajaib.
Ngomong-ngomong haus, kau minum dari sini ya? Oh, jangan disebut saya. Oh, minum ya. Oh, itu impus. Oh, impus, kira air minum. Jadi gitu Pak Ustadz ya, kita harus hati-hati, jangan terprovokasi juga ya kan. Jangan mudah dalam hal ini, kita harus berilmu. Gunakanlah media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Satu hal lagi yang perlu kita ingat nih, Slamet Biring juga ya. Iya. Apapun yang kita tulis di media sosial kita itu, termasuk keluh kesah kita, termasuklah hal-hal yang ya tak dibenarkan, apalagi itu adalah perkara yang diharamkan. Iya. Ada orang yang mengupload, khususnya wanita, dia mengupload ya dengan dia tidak membuka auratnya, sehingga apa, ada laki-laki yang tertarik gitu, berdosa gara-gara itu, maka dia juga memanen dosa dari apa yang dia lakukan. Oh, itu ya man. Oke. Tapi Pak. Bentar, aku cari dulu minum Pak Ustadz ya. Kau tunggu di sini. Sakit. Oh,